Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini pelajaran kita adalah akidah. Yang lalu sampai kepada macam-macam ibadah ketika kita mempelajari tentang makna Rob. Ar-Rob artinya al-ma'bud, Rob artinya yang diibadahi. Sebelum kita lanjutkan macam-macam ibadah, ada mukadimah sedikit dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau ngasih judul di sini Bina'u Iyyaka Na'budu. Landasan atau bangunan dari Iyyaka Na'budu. Ini ikrar kita setiap kita sholat, kita menyatakan diri kepada Allah bahwa dalam Al-Fatihah, yaitu ayat yang keempat, kita mengatakan kepada Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Karena memang kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya untuk beribadah. Dan kita merespon, kita mengiyakan dengan menyatakan minimal 17 kali sehari, menyatakan ini Iyyaka na'budu. Wa bana, dan dibangun Iyyaka na'budu ala arba'i qawaida. Pernyataan kita, ikrar kita Iyyaka na'budu itu dibangun di atas 4 kaidah, 4 landasan, 4 pondasi di dalam kita melaksanakan atau mengaplikasikan ikrar kita Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu atau ibadah, kata beliau, adalah at-tahaqququ bima yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yardahu. Ibadah itu artinya memastikan atau menepatkan atau juga mencocokkan diri kita dengan apa-apa yang Allah cintai dan dengan apa-apa yang diridhoinya, yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulnya. Jadi bagaimana supaya kita ini mencocoki apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Min qaulil qalbi, dari ucapan, min qaulil lisan, dari ucapan lisan atau berupa ucapan lisan, wal qalbi, dan hati, wa amalil qalbi wal jawarih. Maka ini 4 ya. 4 ini sebagai dasar kita di dalam ibadah kepada Allah, atau di dalam kita mewujudkan ikrar kita na'budu. Pelaksanaan na'budu itu dengan 4 dasar ini, yaitu ucapan lisan, ucapan hati, 2 ya, amalan hati dan amalan anggota badan. Maka bagaimana upaya kita, bagaimana cara kita menepatkan kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Rasul cintai dan Allah ridhoi. Baik dalam ucapan lisan, ucapan hati, amalan hati, dan amalan anggota badan. Ini 4 ya. Ini cara kita beribadah tidak keluar dari 4 ini. Di dalam kita mewujudkan Iyyaka na'budu,
tidak keluar dari 4 ini. Fal ubudiyah, maka peribadahan atau peribadatan atau ibadah adalah ismun jami'un lihadihil maratibil arba'i. Ibadah itu adalah nama, ismun itu nama yang mencakup 4 perkara ini atau mencakup seluruh 4 perkara ini. Tidak boleh kurang dari 4 perkara ini. Fa ashabu iyyaka na'budu, maka orang yang dikatakan ashabu iyyaka na'budu, ashab ini artinya pelaku atau pemilik, atau orang yang dikatakan ahli iyyaka na'budu haqqan secara benar, hum ashabuha, mereka adalah orang yang melaksanakan 4 kaidah ini, yaitu apa? Ucapan lisan, ucapan hati, amalan hati, amalan anggota badan, dicocokkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka nanti tergantung dari sejauh mana kita mempelajari apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang jelas kaidahnya seperti ini. Yang pertama, faqaulul qalbi, sekarang dimulai dari ucapan hati. Jadi ucapan itu ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Huwa, ucapan hati itu adalah i'tiqadun atau i'tiqadu, keyakinan ma ahbarallahu subhanahu wa ta'ala bihi an nafsihi. Ucapan hati itu adalah keyakinan terhadap apa-apa yang Allah khabarkan tentang dirinya. Nah, nanti di mana itu diterangkan? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau tidak keluar dari sana, tidak bersumber dari keduanya, itu walaupun orang itu meyakini keyakinan-keyakinan, maka ini keyakinan-keyakinan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi, dan belum bisa masuk kepada ashabu iyyaka na'budu secara benar. Karena banyak nanti penyimpangan-penyimpangan itu di sini. Wa an asma'ihi, dan tentang nama-nama Allah. Nah, keyakinan hati tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut al-asma'ul husna, walillahi al-asma'ul husna. Itu ayat ya. Allah itu mempunyai nama-nama yang Allah sendiri menamai dirinya dengan nama-nama. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innalillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah itu mempunyai 99 nama, faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, dia bisa masuk surga. Punya nama-nama. Yang nama-nama itu Allah sendiri menamai dirinya. Maka selama nama-nama itu kita yakini bahwa Allah mempunyai nama-nama tersebut, maka itu termasuk ibadah, termasuk ucapan hati. Adapun kalau selain dari Islam atau orang-orang yang menyimpang, banyak menamai sesembahannya itu bukan dirinya. Seperti ada orang menyembah Latta, Uzza. Latta ini bukan dirinya yang memberi nama. Demikian juga kita tidak boleh meyakini nama-nama yang disandarkan kepada Allah, padahal Allah tidak memberi nama dengannya. Seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani, memberi nama bagi Allah itu Al-Ab. Al-Ab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Tuhan Bapa. Mereka yang memberi nama, orang-orang para musyrikin, orang-orang ahli kitab.
Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah supaya dicintai dan diridhoi. Wasifatihi, dan juga meyakini sifat-sifat Allah. Jadi ada nama, ada sifat, yang juga harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Meyakini apa saja perbuatan-perbuatan Allah. Itu nanti pelajaran akidah ya. Dan pelajaran malam ini juga akidah, salah satu usul, nanti rinciannya di sana. Wa malaikatihi, dan malaikatnya, meyakini tentang malaikat-malaikat Allah. Wa liqaihi, dan perjumpaan dengan Allah. Ala lisani rusulihi, melalui lisan rasulnya. Nah, ini berupa keyakinan-keyakinan yang disebut oleh beliau sebagai ucapan hati. Yang kedua, qaulul lisan, ucapan lisan. Ucapan lisan itu adalah, kata beliau, al-ikhbaru anhu bidzalika, mengabarkan atau menyampaikan, nah, mengucapkan tentang ini tadi yang di atas tadi, tentang dirinya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan, dan seterusnya. Wadda'watu ilaihi, berdakwah kepada yang sudah disebutkan di pertama, kepada apa yang ada di dalam hati. Wadzabu, melaksanakan, membiasakan. Wattabyini, dan menjelaskan. Butlanul bid'ah al-mukhalifatu lahu, dan menjelaskan kepada umat dengan lisannya batalnya bid'ah. Batalnya bid'ah. Bid'ah itu jamak daripada bid'ah. Kalau bid'ah itu ada taknya di belakang. Kalau ini jamaknya. Nah, maka ini termasuk ibadah. Jadi ibadah atau dakwah, di sini dakwah, berdakwah, itu juga ibadah. Dengan yang isinya dakwah itu adalah menjelaskan, tabyin. Yang dijelaskan, kalau di dalam berdakwah itu yang dijelaskan itu dua perkara, yaitu tasfiyah namanya, dan tarbiyah. Tarbiyah itu menjelaskan yang benar, yang lurus, yang harus dijalani, yang harus dilaksanakan. Tasfiyah itu pembersihan. Pembersihan itu yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Sebagaimana kalau orang mau membuat bangunan, itu dua kaidah ini berjalan. Sebelum dia membangun, harus dibersihkan dulu ranjau-ranjaunya, sampah-sampahnya yang kira-kira membahayakan bangunannya. Demikian juga bangunan Islam diri kita harus yang dibela, yang ditegakkan, yang dilaksanakan, yang dipegangi, yang digigit dengan kokoh, itu yang benar. Adapun yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya disebut bid'ah. Jamaknya bid'aun. Al-mukhalifatu lahu, yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulnya. Itu namanya bid'ah. Kalau secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu makna secara bahasa. Banyak orang salah, dari tokoh-tokoh muslimin salah di dalam memasukkan makna bid'ah secara bahasa, dimasukkan ke dalam agama. Kenapa kalian naik kendaraan? Kan kendaraan itu bid'ah. Iya, kalau secara bahasa iya, tapi kan bahasa itu bukan agama. Sementara yang disampaikan oleh Rasul itu adalah agama.
Rasul mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara itu mengada-ngada, nambah-nambah dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, kata beliau. Semua yang mengada-ngada dalam agama itu bid'ah, kata beliau. Tapi kan dalam agama, bukan dalam bahasa, bukan dalam masalah pertanian, bukan masalah duniawi. Kalau masalah duniawi tidak apa-apa, itu bukan agama, tidak boleh ditanya hukumnya, tidak masuk ke sana hukumnya. Adapun kalau menambah-nambahi dalam agama, itu yang dimaksud oleh Rasul SAW, hukumnya haram. Itu dikatakan oleh Rasul apa? Wasyarrul umur. Apa artinya? Paling jeleknya perkara. Wal qiyamu bidzikrihi, melaksanakan zikir. Ini dengan lisan ya, zikir lisan. Ini termasuk ucapan lisan. Zikir kita mulai dari berdakwah, kemudian baca doa-doa, tasbih, zikir-zikir, mau zikir-zikir, ya banyak zikir, mulai zikir bangun tidur, mau makan dan seterusnya. Wa tablighi awamirihi, dan menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan ceramah, dakwah dan seterusnya, ini termasuk ucapan lisan. Dua sudah ya. Jadi ibadah itu ucapan hati, ucapan lisan. Ini keduanya harus dicocokkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang ketiga, wa amalul qalbi. Ini amalan hati. Tadi ada ucapan hati, sekarang ada amalan hati. Kal mahabbati lahu, seperti mahabbah. Mahabbah itu cinta, cinta kepada Allah. Ini termasuk amalan hati. Dan ini termasuk ibadah yang tertinggi. Nah, dan ini juga menjadi penentu bernilainya amalan anggota badan. Ini yang keempat. Wa a'malul jawari. Jawari itu anggota badan. Artinya amalan anggota badan itu bermanfaat, ada nilainya, ada pahalanya. Itu tergantung dari kondisi amalan hatinya. Wa tawakkulu, tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah. Wal inabatu ilaihi, inabah, ini termasuk amalan hati. Inabah artinya kembali. Wal khaufu minhu, war roja lahu, khauf takut, roja berharap. Wa ikhlasuddin, mengikhlaskan agama. Agama itu apa di sini? Artinya amalan. Ya, kita beragama, beramal harus ikhlas. Maka ikhlas itu adalah amalan hati. Wasobru, bersabar ala awamirihi, bersabar menjalankan perintah Allah. Wa an-nawahi, bersabar meninggalkan larangannya. Sabarnya itu termasuk amalan hati. Karena tidak ada gunanya nanti sholat misalnya, tapi enggak sabar, hatinya gerundel. Nah, demikian juga meninggalkan larangan, tidak sabar. Saking aja aku gak duwe, kalau coba aku punya misalnya ya. Nah, cuma aku gak mampu, kalau aku mampu, Wa ala aqdarihi, sabar terhadap takdir Allah. Takdir itu dua, ada takdir enak, ada takdir tidak enak. Ada takdir, kata Rasul, syarruhu wa khairuhu. Iman dengan takdir, takdir yang baik, takdir yang buruk. Yang baik itu yang enak-enak, seperti sehat, kaya. Takdir yang jelek itu misalnya yang enggak mencocoki tabiat, miskin, sakit, dan seterusnya. Sabar dengan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Nah, takdir yang enak dan yang tidak enak itu harus sabar. Apakah orang yang ditakdirkan enak itu harus sabar? Iya,
Bahkan ujiannya lebih berat. Orang kaya itu lebih berat karena dia harus bersabar untuk menggunakan hartanya kepada apa tadi? Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Namanya bersyukur. Dipakai hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Butuh apa? Kesabaran. Waridho bihi anhu, dan ridho dengan takdir Allah. Sehingga dia ucapkan raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Rob. Wal muwalatu fihi, muwalah artinya loyal, cinta, membela. Nah, wal muadatu, ini lawannya muadat, bermusuhan. Ini termasuk amalan hati. Nah, maka kita harus dibimbing oleh agama, oleh ayat dan hadis nanti membimbing bagaimana kita, siapa yang harus kita loyal, siapa yang harus kita cintai, dan siapa yang harus kita musuhi. Kalau kemudian salah memusuhi orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang yang dimusuhi oleh Allah, itu kan kebalik-balik. Amalan hatinya itu tidak benar. Walladzi lahu wadzallu lahu, adzallu artinya merendah, wal khudu, khudu artinya sama merendah, wal ikhbat sama, wat tumaninah tenang, dengan tenang ini termasuk juga amalan hati. Wa ghairu dzalika min a'malil qulub, dan masih banyak lagi amalan hati. Ini cuma contoh saja. Alladzi farduha, yang kewajibannya, kefarduannya afrodu min a'malil jawari. Kewajibannya amalan hati itu lebih wajib daripada amalan anggota badan. Sehingga kita memperhatikan kondisi hati, ibadah hati itu harus lebih, maksudnya seperti itu. Wa mustahibbuha, dan kecintaannya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Karena memang yang dilihat oleh Allah itu apanya? Hatinya. Yang bernilai di sisi Allah itu tergantung kondisi hati. Misalnya ada 2 orang sholat atau 1 masjid sholat, sholatnya sudah benar secara syar'i seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi itu kebenaran pahalanya, nilainya di sisi Allah tergantung dari amalan hatinya. Maka amalan hati lebih kita utamakan, harus lebih kita perhatikan. Wa amalul jawarih biduniha, amalan anggota badan tanpa ada amalan hati. Kalau sholat apa amalan hatinya? Ikhlas, ya. Apalagi cinta, sabar, khusyuk, ya. Hadir artinya ngerti yang dibaca. Itu ruh-ruhnya sholat. Kalau tanpa itu, ya, imma adimul manfaah, kata beliau. Amalan anggota badan tanpa amalan tanpa amalan hati bisa jadi tidak bermanfaat, au qalilul manfaat, atau sedikit manfaatnya. Masing-masing orang berbeda, nanti tergantung dari tingkat kehadiran hatinya tadi. Maka ada hati sholat itu yang dikatakan sholatnya mati. Kenapa dikatakan mati? Tidak ada ruhnya. Kapan dikatakan sholat tidak ada ruhnya? Ketika sholatnya itu hanya badannya saja. Ini tadi, hanya amalan anggota badan, sementara hatinya melanglang, ya, melanglang buana. Tidak hadir, tidak di masjid hatinya, nggak tahu kemana.
Nah, maka kita belajar fikih dan belajar apa? Akidah, ya. Akidah itu gembleng jiwanya, gembleng batinnya, gembleng hatinya, dan badannya berjalan di atas rel yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang keempat, wa a'malul jawarih, amalan anggota badan. Apa contohnya? Kasolati wal jihad, salat jihad, wa naklul aqdami ilal jum'ati wal jamaah, melangkahkan kaki menuju salat Jumat dan salat jamaah. Ini termasuk ibadah hati. Apa? Ibadah anggota badan. Wa musa'adatul ajiz, membantu yang lemah. Wal ihsan ilal khalqi, berbuat baik pada makhluk. Wa nahu dzalika. Nah, fa iyyaka na'budu maka iyyaka na'budu iltizamun li ahkami hadhil arba'ah. Maka iyyaka na'budu itu pelaksanaan iyyaka na'budu itu harus menyertai empat tadi. Menyertai amalan ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Wa iqrarun biha dan ikrar. Itu iyyaka na'budu. Ikrar untuk empat perkara tadi dicocokkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa iyyaka nasta'in, ini potongan kedua, ya. Kalau ini hak Allah, kalau nasta'in ini hak hambanya. Iyyaka nasta'in ini adalah tolabun lil i'anati 'alaiha. Iyyaka nasta'in ini adalah tuntutan atau permohonan agar Allah menolong 'alaiha untuk bisa melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi di dalam empat perkara tadi. Paham ya? Di dalam empat perkara tadi. Apa tadi? Amalan ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Wat taufiqu laha, dan iyyaka nasta'in ini permohonan agar Allah itu memberi taufik di dalam pelaksanaan iyyaka na'budu pada empat kaidah tadi. Taufik itu artinya pencocokan. Seseorang dicocokkan oleh Allah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dalam empat perkara. Wa ihdinas siratal mustaqim. Ini doanya, ya. Ini ikrar, kalau ini doa. Dan ini doa terbesar, memohon kepada Allah apa? Petunjuk, memohon hidayah. Karena ketika tidak ada hidayah, seseorang terlepas dari hidayah, itu dalam lawannya apa? Celaka. Maka kita tidak bisa lepas sedetik pun. Tidak boleh lepas sedetik pun dari hidayah Allah. Karena lepas itu kita masuk ke apa? Kepada lawannya, yaitu kesesatan, kebinasaan. Nah, kita memohon kepada Allah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Di sini ada alnya, itu namanya lil ahdi. Lil ahdi itu sesuatu yang sudah tertentu, yang sudah ada sejak turunnya ini as-sirat ini. Seperti kalau yang dimaksud al-ahdi yang sudah difahami. Sirat itu yang sudah difahami, jalan itu yang sudah difahami. Misalnya kita katakan presiden akan datang ke Dengkol misalnya. Kata presiden, walaupun nggak disebut namanya, orang sudah paham. Besok Pak Presiden akan datang. Ya, itu namanya al-ahdu. Nah, sekarang gini, kalau sudah dikatakan as-sirat,
Berarti sirat ini sudah baku, sudah ada. Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 100, As-sabiqunal awwalun, kata Allah. Orang-orang sabikun. Sabikun itu orang yang mendahului, orang-orang yang terdahulu. Kalau kita bilang moyang, ya. As-sabiqunal awwalun, yang pertama, awwalun itu yang pertama. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Bahasa Indonesianya moyang atau dahulu. Tapi bahasa Arabnya namanya salaf. Nah, salaf itu pendahulu. Nah, siapa pendahulu yang berada di jalan yang lurus? Disebutkan di situ oleh Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Siapa muhajirin? Orang sahabat Nabi, wal ansor dan juga sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Nah, sampai hari kiamat siapapun orangnya dari negara manapun di dunia ini yang mengikuti as-sirat. Jadi alifnya di sini disebut lil ahdi. Jalan yang sudah tertentu, yang sudah ada, yang sudah difahami, yaitu jalannya muhajirin dan ansor. Di surat At-Taubah tadi dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Dan ayat itu menjadikan standar bagi orang-orang yang menginginkan diridhoi oleh Allah, yaitu dengan cara mencontoh, meneladani orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Muhajirin dan ansor. Nah, kesana standarnya, tolak ukurnya di dalam kita melaksanakan, memahami dan melaksanakan al-Islam. Dan itulah yang disebut apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau keluar dari muhajirin dan ansor itu tidak mustaqim. Namanya iwaj, bengkok, nyimpang. Nah, mutadamminun lit-ta'rifi bil amrayni. As-siratal mustaqim ini menuntut kepada kita agar kita mengetahui, mempelajari dua perkara alat tafsil. Dua perkara tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ilhamul qiyam bihima, dan mengerti tentang pelaksanaannya. Wasuluku tariqis salikin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang telah menempuh jalan tersebut kepada Allah, yaitu muhajirin dan ansar. Begitu. Saya ulang dari mukadimah ini bahwa kita ini berusaha untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu dengan 4 kaidah tadi, mencocokkan, menempatkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dalam 4 hal. Ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Sehingga dengan ini kita hati-hati, tidak berani ngomong kecuali yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Makanya Rasul bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Gitu. Kalau enggak bisa ngomong yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, liyasmut, diam. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasul. Tapi kalau itu kebaikan maka disampaikan, makanya disebutkan dulu oleh Rasul. Falyakul khairan. Nah. Karena kita akan masuk ke dalam pembahasan di akidahnya Ushulus Tsalatsah, yaitu anwa'ul ibadah. Macam-macam ibadah.
Nah, kalau tadi sudah dikasih mukadimah seperti itu, kita akan punya gambaran dan kita bisa memilih atau mendudukkan di sini. Mithlu al-Islam, seperti al-Islam. Al-Islam ini masuk yang mana? Amalan anggota amal ucap tadi dari 4 itu. Dari 4 itu masuk yang mana? Islam. Amalan anggota badan. Lalu nanti Islam ini ada 5 rukun. Ya. Ada 5 rukun, yaitu 2 kalimat syahadat sampai haji. Berarti ini masuk amalan anggota badan. Wal iman, kalau iman ini masuk amalan hati dan ucapan hati, masuk sini. Nah, itu kalau disendirikan. Kemudian berikutnya ihsan. Ihsan ini masuk apa? Ya bisa masuk ke masuk ke macam-macamnya nanti. Cuma ini ada 1 rukun. Nah, misalnya bantu yang lemah dengan anggota badan, itu masuk amalan anggota badan. Nah, wa minhu, dan diantara doa dan diantara ibadah adalah ad-doa. Doa. Kalau doa ini amalan lisan, ya, dan hati. Hati itu berharap. Wal khauf, dan juga takut. War roja, roja berharap. Tawakul, tawakal. Rohbah, berharap. Nah, rohbah cemas. Khusyuk, khusyuk. Khosyah itu takut. Inabah kembali. Isti'anah memohon pertolongan. Isti'adah memohon perlindungan. Istighosah, itu sudah paham kita semua. Istighosah itu artinya memohon dilepaskan dari kegentingan. Nah, itu istighosah. Nah, ini semua nanti akan diterangkan dalil-dalilnya. Maka tadi kan sudah disebutkan di mukadimahnya, untuk bisa mencocoki apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dibutuhkan apa? Ilmu. Karena nanti Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjelaskan rinciannya. Dan ini sampai istighosah ini, ya, sampai istighosah ini rata-rata ini amalan hati dan ucapan hati, seperti doa, takut, berharap, tawakal. Nah, dan banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan di ibadah hati. Di ibadah hati. Wadzabhu, juga berkorban. Banyak juga kalau berkorban ini sudah anggota badan, ya. Tapi kan juga ada orang yang berkorban pada selain Allah. Baik itu nyembelih maupun korban dengan sesaji misalnya. Wan nadru, nadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan selain daripada yang disebutkan di sini dari macam-macam ibadah. Allati amarahallahu biha kulluha lillah, yang semuanya Allah perintahkan hanya untuk Allah. Ini semua yang disebutkan tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan kamu berdoa bersama Allah dengan seseorang. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa memalingkan ibadah, misalnya doa itu dipalingkan pada selain Allah, minta pada selain Allah, takut pada selain Allah, berharap pada selain Allah, tawakal pada selain Allah, khusyuk pada selain Allah, mohon pertolongan pada selain Allah, mohon perlindungan pada selain Allah, ke jimat-jimat atau lainnya. Nah, itu namanya sorofa, memalingkan. Sedikit pun dari ibadah-ibadah yang tersebut pada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Maka itu adalah hukumnya musyrik kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa berdoa bersama Allah. Berdoa bersama Allah itu maksudnya berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selainnya.
Misalnya contohnya tadi, saya itu kurang sreg kalau sholat di masjid yang tidak ada kuburannya. Kenapa? Di sana saya berdoanya itu enak, masih menyertakan selain Allah, yaitu tokohnya yang dikubur di sebelah masjidnya atau di depan masjidnya. Atau berdoa bersama Allah menjadikan perantara. Perantara itu penengah. Menjadikan penengah di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La burhana lahu, tanpa bukti, fa innama hisabuhu inda rabbih. Maka hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak berbahagia orang kafir. Di sini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang dikafirkan? Orang yang berdoa pada selain Allah. Walaupun dia berdoa kepada Allah tapi menyertakan yang lain. Maka ini termasuk apa? Pembatal Islam. Berdoa pada selain Allah. Nah, itu tadi ayat ya, ayat tentang doa tidak boleh dipalingkan pada selain Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis di sini, wa fil hadis, dan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Cuma hadis ini ada yang melemahkan. Yang sahih ada, bunyinya bukan mukhun tapi huwa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kalau dikatakan inti, ini secara hadisnya memang sanadnya lemah, tapi secara makna ini benar. Doa itu intinya ibadah. Kan setiap kita ibadah itu kan mesti kita berdoa ya. Memohon kepada Allah agar ibadah kita apa? Diterima. Salat harus ada doanya di situ. Berdoa kepada Allah supaya ibadahnya, salatnya diterima. Infak, sedekah dan seterusnya, segala macam ibadah. Ini hadisnya bahwa doa itu ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini dalil dari ayat bahwa doa itu harus ditujukan kepada Allah saja. Bagaimana? Wa qala rabbukum, berkata Rabb kamu, yaitu Allah. Ud'uni, apa artinya? Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkannya. Kalau selain Allah, minta pada selain Allah, ya dia tidak bisa mengabulkan. Bahkan dia yang butuh, orang sudah mati, dia yang butuh doa. Makanya kita diajarkan oleh Rasul, oleh Allah, agar mendoakan saudaranya, baik yang hidup maupun yang mati. Allahumma fir, kan sering itu diucapkan ya oleh para khotib, para orang-orang yang berdoa. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Juga dalam sholat kita, assalamu alayna, ya Allah berilah keselamatan kami. Terus apa? Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Itu hamba-hambamu ibadillah itu meliputi yang hidup dan yang mati. Maka orang yang enggak sholat itu telah mendolimi saudaranya karena dia tidak menunaikan hak saudaranya. Karena saudaranya itu punya hak didoai, yaitu didoai dengan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di sini maka orang yang minta ke orang mati tadi hukumnya syirik dan kafir, bertentangan dengan ayat ini. Kedua, karena orang mati itu tidak bisa mengabulkan, bahkan dia yang butuh doa. Nah, dan bermanfaat doanya.
banyak hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa ada orang yang dihentikan azabnya di kuburan, di alam kubur dihentikan azabnya, sampai orangnya heran, ada apa ya Allah? Bidakwati ibnika, karena doa anakmu yang saleh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini adalah doa ini. Orang yang sombong dengan tidak beribadah, dengan tidak berdoa kepadaku, apa ancaman Allah? Sayadkhuluna jahannam. Mereka akan masuk jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Kalau dibaca tafsirnya ayat ini lebih jelas lagi. Kita lihat penjelasan Syekh ya, nomor 1. Hadza syuru'un minal muallif rahimahullah. Ini tadi dalil yang dibawakan oleh penulis fi adillati anwa'il ibadah, tentang macam-macam ibadah, alladzi dzakaraha fi qoulihi wa anwa'ul ibadah. Nah, fa bada'a rahimahullah bi dzikril adillah ala doa. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama dalil tentang doa. Jadi dalil doa, bahwa doa itu termasuk yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Wa sayati insyaallah tafsilu adillatil Islam, dan nanti akan diterangkan secara rinci dalil Islam, iman, ihsan, dan seterusnya. Wastadalla al-muallif rahimahullah bima rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh membawa hadis tadi, ad-du'a muhul ibadah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Da'wat. Nah, beliau mengatakan hadisun gharib. Gharib itu asing, min hadzal wajhi, sehingga ini masuk dhaif. Ada yang sahih tadi, sahihnya itu huwa. Juga penulis kitab berdalil wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala, berdalil ayat ini. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan untukmu. Ini perintah wajib, berdoa pada Allah itu wajib. Jangan berdoa pada selainnya, karena yang lain tidak bisa apa? Mengabulkan. Fadallatil ayatu, maka ayat ini menerangkan, ya, menerangkan ayat yang mulia ini menerangkan anna du'a, bahwa doa itu minal ibadah, bahwa doa itu masuk ibadah. Walaula dzalika ma sahha an yuqal, kalau bukan ibadah maka tidak benar ucapan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau bukan ibadah, kenapa Allah ancam orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam. Faman da'a ghairallah, maka barang siapa berdoa pada selain Allah, bisyai'in la yaqdiru alaih, memohon sesuatu yang tidak bisa dilakukan, illallah, kecuali oleh Allah, fa huwa musyrikun kafir. Misalnya minta rizki, ya, minta dilancarkan rizkinya, itu ya kan hanya Allah yang bisa. Minta apa lagi yang hanya Allah yang bisa? Kalau misalnya Pak Jazuli tolong ambilkan kopi, nah itu boleh, seperti itu boleh, karena itu bisa, Pak Jazuli bisa. Tapi kalau misalnya Pak Jazuli tolong itu tanaman saya disuburkan misalnya, nah itu masuk apa? Perkara yang tidak bisa dilakukan. Nanti kalau itu saya nanam cabai, warnanya jangan merah nanti ya kalau matang misalnya, kan tidak bisa Pak Jazuli. Kanal mad'u hayyan au maitan, ya. Kanal mad'u sawaun kana, apakah sama saja, sawaan itu sama saja, apakah yang dimintai itu hidup atau mati? Ya, minta pada yang hidup.
Tapi perkara yang tidak bisa dilakukan, tadi sowan jauh-jauh bawa amplop tebal, untuk supaya sebagai ucapan terima kasih, minta tolong di situ agar saya punya masalah ini sudah lama masalah. Padahal perkara masalahnya itu perkara-perkara yang dia tidak bisa. Nah, yang bisa hanya Allah. Maka masuk pada musyrik kafir. Wa man da'a hayyan, barang siapa yang minta kepada yang hidup, bima yaqdiru alaihi, perkara yang bisa dilakukan, mithlu an yakula, misalnya dia mengatakan ya fulan at'imni, wahai fulan, misalnya saya manggil Pak Muhammad, tolong ambilkan kue itu misalnya. Ya fulan askini, wahai Pak fulan ambilkan kopi itu. Fala syai'a fihi, yang seperti itu tidak masuk apa? Syirik dan tidak masuk kafir. Ini juga masuk permohonan, masuk doa. Nah, meminta. Nah, wa man da'a maitan au ghaiban, barang siapa minta kepada mayit atau enggak ada, ghaib, hidup tapi ghaib, bimithli hadza fa innahu musyrikun, maka seperti ini musyrik. Ada orangnya tapi jauh atau sudah mati. Li'annal mayyita awil ghaiba, karena orang mati atau orang ghaib, la yumkin, tidak mungkin, an yakuma, melaksanakan bimithli hadza, tidak mungkin untuk melaksanakan permintaannya itu. Fadu'a'uhu iyahu yadullu ala annahu ya'taqidu, maka kok sampai dia minta atau mintanya dia itu menunjukkan bahwa dia itu meyakini, ya'taqidu itu meyakini, annalahu tasarrufan, bahwa yang dimintai itu bisa berbuat fil kaun, di alam ini. Fayakunu bidzalika musyrikan, oleh karenanya dia itu jatuh pada perbuatan musyrik. Wa'lam, ketahuilah, anna doa nau'an, ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua. Doaul mas'alah, doa permohonan, wa doa'u ibadah, yang kedua doa ibadah namanya. Doaul mas'alah, doa permohonan, huwa doa'ut tolab, yaitu memohon. Ya Allah, saya minta apa permintaannya? Minta istri lagi ya Allah misalnya, atau ya Allah minta apapun permintaannya. Ai talabal hajat, yaitu memohon hajat-hajat. Wa huwa ibadatun, maka ini ibadah. Idza kana minal abdi li rabbih, kalau ini ditujukan kepada Rabbnya, nah maka ini termasuk ibadah kalau ini ditujukan kepada Rabbnya. Li'annahu yatadammanul iftikar, karena yang seperti ini mengandung iftikar. Iftikar itu pengakuan butuh, pengakuan kepada Allah. Iftikar ilallah, merasa butuh kepada Allah. Walaju ilaihi, dan kembali kepada Allah. Wa i'tiqadun, dan meyakini annahu qadirun, bahwa Allah itu mampu. Karimun, Allah itu karim, derma. Wasi'ul fadl, Allah itu maha luas karunianya. Warrahmah, Allah itu penyayang. Nah, wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal mahlukin. Nah, memohon tadi, meminta untuk dipenuhi hajatnya boleh pada makhluk kalau yang dimintai itu yakilu ad-du'a, faham dengan yang dimintai itu. Wa yaqdiru, dan syarat kedua yang dimintai itu mampu, alal ijabah, mampu untuk memenuhi. Kama sabaqa fi qaulil qail ya fulan at'imni, seperti tadi sudah disebutkan. Itu namanya doa masalah. Boleh asalkan dengan syarat tiga tadi, orangnya ada, hadir, mampu, hidup ya, dan faham, misalnya faham.
Wa amma du'aul ibadah apun doa ibadah fa yata'abbada bihi lil mad'u talaban li sawab. Kalau doa ibadah itu adalah doa beribadah kepada yang didoai itu memohon pahalanya. Wa khaufan an iqabihi dan takut siksanya. Wa hadza la yasihu li ghairillah, kalau ini tidak boleh dicabangkan. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka barang siapa memalingkan pada selain Allah, maka ini masuk syirik besar. Mukhrijun anil millah, keluar dari Islam. Yaqaul wa'id fi qawlihi, masuk ke dalam ancaman firman Allah ini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, masuk ke dalam ayat ini. Nah, memohon pahala seperti banyak doa-doa yang memohon pahalanya dan takut siksanya. Seperti kita dalam doa misalnya baca Al-Fatihah, baca bacaan dalam sholat, ya, baca Al-Quran. Nah, baca aja, buka Al-Quran, membaca dari awal. Itu kenapa baca? Mencari pahala dari Allah, takut siksanya. Kemudian baca Allahu Akbar, baca doa iftitah. Doa iftitah di situ tidak ada permintaan apa-apa. Tidak, saya tidak minta apa-apa. Tapi dia baca doa-doa itu, zikir-zikir itu. Maka ini masuk apa? Doa ibadah. Di doa ada dua. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan malam ini macam-macam ibadah. Dan selesai doa pertama yang dibahas di kitab ini, ibadah pertama yaitu apa? Ad-doa, doa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.